Menyambut Natal, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang banyak persekutuan, gereja-gereja sudah mulai merayakan Natal dari tanggal 1 kemarin, dan kita bersyukur hari ini kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Sebab itu kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat perkenanan Tuhan yang ajaib, luar biasa bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan boleh membawa kami 3 Desember 2024. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak berkata Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, sebab itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Biarlah seberapa kami yang hadir sore hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini jadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Dan kita sudah bergema, lahir Raja Mulia. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Hallelujah. Joy to the world, the Lord is come. Let all is her King. Let every heart prepare Him room, and heaven shall sing, and heaven shall sing, and heaven shall sing. Hallelujah. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkau turun ke dunia, lahir selamatkan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, selamatkan manusia, selamatkan manusia.
Kami tahu kalau sore hari ini kami sungguh-sungguh menyembah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Tuhan Tuhan yang ada di dunia ini. Karena kami tahu ketika 2000 tahun yang lalu Engkau hadir, dan pada saat di awal bulan Desember seluruh umat-Mu masuk dalam suasana sukacita Natal, biarlah itu juga boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami memulainya dengan puji-pujian, pengagungan, pengakuan atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau bersukacita atasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang, Engkau menebus kami, dan Engkau akan berulang tahun. Dan inilah sukacita kami. Bukan kami memberi hadiah kepada Engkau, tapi Engkau yang memberi hadiah kepada kami, yaitu keselamatan. Kami mau belajar firman Tuhan, dan pulang dari tempat ini kami akan memberitakan, mengabarkan akan kelahiran-Mu di dalam hidup kami kepada dunia ini. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu boleh mendarat di telinga dan hati setiap kami. Dengan penuh kerendahan hati kami belajar. Kami tidak mau berbantah-bantahan akan firman Tuhan, karena dengan demikian ketika kami belajar dan kami melakukan, maka hidup kami lebih baik lagi, lebih benar lagi dari hari ke hari. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Suasana Natal, ya kan? Yang banyak duit sudah mulai berpikir mau kasih kado apa, ya. Yang gak banyak duit, ya kasih doa, karena doa itu lebih berharga daripada benda-benda, ya kan? Itu pembelaan terakhir, saudara, ya. Nah, kado itu bukan dari nilainya, tetapi dari ketulusan hati. Karena hadiah bukan selalu benda, tetapi ketika kita memberikan perhatian, memberikan gaya hidup yang berbeda, itu menjadi hadiah yang besar. Makanya mengawali ini minggu pertama ya di Neo ya untuk Desember kan. Jadi saya mengawalinya dengan berita Natal ya. Gambarnya pasti Yesus beserta anak-anaknya. Saya memberi tema kabarkan kelahirannya. Karena kelahiran Kristus itu harus diceritakan kepada banyak orang, tetapi saya mau saudara tidak lagi romantis tidak lagi mengingat, mengenang-enang peristiwa-peristiwa, bukannya nggak boleh gitu. Selalu bertahun-tahun yang hanya dibicarakan di kandang domba, ada gembala, dia lahir di tengah penderitaan, benar itu saya tahu, tapi lihat dari wajah levelnya udah nggak cerita itu. Kita sekarang ada di era, di tahun yang luar biasa sekali 2024 ini. Mari kita sekarang mulai memberitakan kelahiran Kristus, bukan lagi cerita yang melo, tetapi cerita yang nyata lewat hidup kita masing-masing. Benar, dasarnya ya ada orang tidur-tidur malam hari, lalu ada malaikat, ya nanti sudah bisa baca dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lalu kemudian beberapa hari kemudian ada orang-orang kaya dari Persia, ya kan, beberapa tahun malah menurut penelitian, karena mereka datang, Yesus sudah jadi anak, bukan bayi lagi, karena jauh jalan dari Persia, mungkin nggak bisa terbang seperti malam hari di sini terbang ke satu kota doa lalu balik lagi, nggak begitu saudara. Jadi itu cerita-cerita yang baik sebagai basic, tetapi mari kita mulai hari ini untuk mengabarkan apa sebetulnya yang terjadi dan perubahan apa yang terjadi dalam hidup ketika Yesus sungguh-sungguh lahir. Jadi tindakan apa yang harus ada atau akan kita kerjakan hari-hari ini, ada 4 bagian penting, mungkin bisa lebih, tetapi biarlah pendeta minggu berikutnya yang akan bahas 4 sesudah dari saya, ya kan. Nah, jadi ya, yang pertama kita harus tunjukkan kelahiran Kristus itu ada dalam hidup kita dengan tindakan kasih, ada pemberitaan Injil. Injil itu artinya kabar baik, berbagi berkat, dan hidupi damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus dihidupi, damai sejahtera itu harus menyatu. Kalau ngomong aja bisa, gue sih damai aja, tapi ya belum tentu, karena nggak menyatu, saudara, ya. Nah, jadi kita pasti dapat menjadi saksi hidup tentang kabar sukacita. Jadi tugas kita sekarang adalah ceritakan kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu itu di dalam kehidupan kita. Karena percuma kalau kita bilang kita ke Bethlehem, tetapi Bethlehem itu nggak ada juga dalam hidup kita. Bethlehem itu kalau bahasa sana artinya tuh rumah roti, ya kan. Jadi makanya tuh tema nasional ya, mari kita kembali ke Bethlehem. Mungkin saya nggak tahu profesor teologi ya, maksudnya mari kita
kembali ke rumah roti. Jadi rumah di mana kita mungkin nggak kekurangan ya, karena di situ ada. Kalau dalam cerita ada tuh yang nggak percaya kalau Bethlehem itu adalah rumah roti, lalu dia meninggalkan karena krisis ekonomi. Ya kan ada orang nih, orang Indonesia banyak krisis ekonomi, ketakutan. Sorry kalau yang nonton tersinggung, tapi bukan buat kamu. Ada yang pergi kan ke Amerika, ke Australia, entah ke Eropa, lalu matiin paspor. Kenapa? Habis di Indonesia hidup susah. Gue mendingan coba di sana. Ya belum tentu juga di sana lebih enak ya kan. Hidup itu paling enak di Indonesia, saudara. Namun gak janjian aja diterima. Pulang buru-buru, ntar dulu, makan aja dulu. Mau pulang, udah lu nginep aja. Dari gak punya baju bisa punya baju loh. Gue gak ada baju, pakai baju gua. Baju lama gue bawa pulang apa cuci? Bawa pulang aja, jangan punya baju dua. Enak kayak di Indonesia, saudara. Di luar negeri ya saksi hidup nih kalau saudara saya dengar. Emak gue pergi, udah janjian dari Jakarta, sekarang udah 88, dulu umurnya masih 50-an. Ke Belanda, besoknya janjian sama masih cucu sepupu, nggak dibukain pintu, jam 9 datang, jam 8 datang, belakang kan janji jam 10. Nangis-nangis dia, itu dia cerita, dia bayangin. Tapi setelah jam 10 ketemu, wah dibawa jalan-jalan sampai ke Belgia. Bingung kan? Kalau kita janjian jam segini, karena gua ada kerjaan, nyuci baju dan lain sebagainya. Kalau di kita kan enggak, aduh sorry ke rumah gua lagi nyuci, gua tinggalin ya, iya udah makan terus, nastar Natal habis, saudara ya. Jadi berat naik, sekarang tanggal 3 tadi saya timbang 71,2, biasanya 68, 69, 69. Kemarin lontong sayur, malam makan, kemarin makan luar biasa, iganya segede-gede gini ya kan. Ada Natalan itu ya ini orang-orang lumayan ya kan. Makanya nanti kalau bisa saya jangan kena iga lagi, saudara ya. Ya yang lain boleh lah ya, berbahaya. Nah, mari kita akan lihat saudara, 4 prinsip ini akan kita bedah di waktu yang singkat. Tindakan yang harus kita lakukan dari 4 prinsip ini, yang pertama-tama kita akan bicara tentang kasih. Maka kasih dan kerendahan hati harus menyatu di dalam hidup. Saya selalu bilang menyatu. Damai sejahtera aja harus menyatu dihidupi. Karena Alkitab menulis, yuk kita baca sama-sama keras-keras supaya yang di rumah juga bisa membaca. Yang di rumah boleh buka Yohanes 15 ayat 12. Yuk kita baca 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan baik-baik. Ada orang bilang begini, gue jadi orang Kristen itu paling bahagia, masuk surga terima Yesus. Selalu saya bilang kalau langsung mati, kalau enggak ada tanggung jawab. Ada bertahun-tahun saya juga setuju. Kita ini kan masuk surga cuma-cuma, betul. Tapi setelah masuk terdaftar ada yang dikerjakan. Kalau saudara beli tiket entah kemanapun, saudara masuk, saudara punya tiket, maka saudara mesti mengerjakan. Mengerjakan apa? Tiketnya mesti dijaga dong, jangan hilang. Mungkin juga sekarang sudah modern, hilang bisa ngaku, di search, dicari, tapi kan jadi repot. Nanti saudara kalau tiketnya hilang, ngaku-ngaku depan Petrus, depan Bartolomeus, gua kan pengikut Yesus, capek nyari filingnya, ya kan? Oleh karena itu, ada perintah. Ternyata orang Kristen diperintahkan untuk saling mengasihi. Makanya cerita Yesus lahir harus kita perlihatkan dari cara hidup kita yang mengasihi. Hadirkan sikap mengasihi yang tulus dan rendah hati. Lalu kasih dan rendah hati sebagai salah satu jalan untuk memberitakan. Salah satu, enggak semua. Tetapi memang yang tertinggi adalah kasih. 1 Korintus 13 bilang, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nubuat berakhir. Kepandaian berakhir. Bahasa roh habis, apapun semua habis. Semua yang tinggal adalah kasih. Karena lewat kasih kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu, waktu Yesus hadir dalam hidup kita, kabarkan dengan cara hidup kita yang dipenuhi dengan kasih. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Yesus bilang, apa yang mau kau lakukan pada orang, lakukanlah itu. Kalau kau mau jadi yang terbesar, maka kau harus jadi pelayan. Itu berarti kasih tuh. Ada 2 baju, 1 minta kasih. Ya kan? Itu gambaran. Bukan berarti pulang dari sini, kita juga blow on kuras lemari, bagiin orang semua. Ya boleh juga kalau mau begitu. Tapi kalau besoknya jadi nggak punya baju juga repot. Kasih ini juga perlu di-maintain dengan kasih sesungguhnya dari Kristus. Karena banyak orang hari-hari ini salah bertindak kasih. Dia pikir kasih itu kasih sumbangan. Benar, kasih 1, ini 2, ini 3 mungkin sumbangan. Tapi berapa banyak orang rusak menganggap dirinya sudah melayani, apalagi di bulan Natal kan, sumbang sana sumbang sini, tapi terakhirnya begini juga. Itu bukan kasih, saudara. Ya kan?
Kemarin saya ngobrol sama salah satu pengacara kondang, ya kan. Kalau saudara lihat di, nggak usah sebut, ntar marah orang. Saya bilang gini, saya ini kan pendeta. Saya bilang berapa tahun lalu kita ketemu kan di KPK. Iya. Saya mau tanya gitu. Saya bilang begini, tapi kita masih bisa ketemu kan besok. Wah santai aja. Ya kamu mau diskusi nih, dia bilang. Diskusi tentang apa? Ya tentang hukum lah, tentang orang-orang yang sepertinya melayani Tuhan, lalu terus mulai melakukan ya kekacauan, lalu kan ada di gereja gitu kan, misalkan Bapak dizolimi gitu. Apakah itu bisa juga? Karena kita ini kan Pak ahli hukum Pak, tapi hukum Taurat itu yang gak laku di Indonesia. Ya kan kita di Indonesia tiba-tiba saya jahat dengan Pak Panto, somasi. Apakah saya perlu berhadapan-hadapan juga secara hukum dunia gitu? Sementara kita bilang jangan dong, ada masalah lu bawa ke sana, kan lu punya kasih. Nah ini saya tanya seperti itu gitu. Lalu saya tanya juga beberapa orang, dia bilang enggak, ada bagian-bagian Pak. Ya memang kalau pertandingannya di dunia, ya pertandingannya di dunia, tapi kita melakukannya tidak dengan kebencian, dengan dendam gitu. Jadi ya bisa juga gitu. Kalau tiba-tiba saya menyakiti, udah cara hukum Taurat nggak bisa juga, ya selesaikan. Tapi ketika ada di hukum dunia ini kan ada mediasi, nah harusnya bisa selesai begitu. Jadi janganlah sampai ribut-ribut. Nah itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah mengalami kelahiran Kristus. Ya, tapi bukan blow on banget digebukin gitu ya kan. Jadi ada bagian-bagian di mana seperti Paulus di dalam Alkitab bilang, saya punya hak juga untuk menjelaskan, ya kan. Jadi jangan terus udah diinjak sampai kita tetes darah terakhir, kita doain terus, kita doain, kita kata Tuhan ya kasih juga ada hikmat, ya kan. Jadi ini penting karena ketika kita mau tulus, ketika kita mau menyatu dengan kasih, kita sedang melakukan perintah Tuhan, mengasihi. Tapi saya berharap kita tidak berkonflik dengan hal-hal seperti itu. Makanya hiduplah mengasihi, maka siapapun yang akan berkonflik dengan kita itu biasanya nggak akan selesai, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun sampai terjadi juga, biasanya itu saudara sekandung lah, masalah warisan, ya kan? Jadi itu hati-hati ya, yang warisannya banyak mau bagi-bagi, UV ya, kalau mau bagi-bagi warisan jangan sampai ribut ya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang sangat luar biasa untuk menceritakan Yesus lahir. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tertarik dengan ayat ini karena dia bilang begini, kalau saudara dan saya sudah jadi Kristen, harusnya yang lama udah selesai dong. Nggak gampang loh. Saya berurusan dengan Bapak ini, kita sama-sama tobat, benar nggak bisa selesai? Belum tentu saudara. Ini yang paling sulit dalam hidup ini. Makanya ketika kita sudah berada dalam kehidupan yang baru, yang pertama akan terlihat dari perkataan dan perbuatan. Ketika kita berkata, saya mengasihi Pak Pendeta, tapi perbuatan saya tidak mengasihi, ini sangat repot. Kita juga bilang, ya Tuhan itu baik sama kita gereja, kita nyanyi luar biasa. Ini saatnya mesti mengakhiri tahun 2024, nggak ada kemunafikan lagi. Semua harus, kita yang harus berdamai. Orang nggak mau damai terserah. Kalau saya selalu bilang, nggak usah pikirin. Kalau dia benci sama saya, gue nggak mau pikirin lu. Gue nggak maju. Yang penting gue damai, gue ketemu. Halo Pak, apa kabar? Jadi biar aja dia pusing sendiri. Ya kan ada orang yang bingung sendiri. Kemarin saya ada satu posting foto, terus ada orang komen, ngapain sih sama dia? Gue nggak suka dia lihat mukanya. Terus saya kasih muka ketawa. Terus saya bilang, lo nggak suka sama dia nggak kenal sama lo, kenapa lo nggak suka? Karena dia happy terus hidupnya. Jadi saudara jangan biarkan pikiran kita liar gitu. Saya berusaha untuk damai dengan Indonesia ini, ya kan? Bodoh, mau siapapun gubernurnya apa, ya udah, gue nggak sama malu, tapi gue nggak mau musuhan. Itu penting saudara, supaya orang lihat bahwa kita ini Kristen yang benar, bahwa perkataan dan tindakan kita sama. Bagaimana perkataan dan tindakan kita bisa sama dan nggak sama seperti dulu? Karena sekarang sudah ada Kristus dalam hidup. Makanya dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus ciptaan baru. Tukang gosip selesai dong, iya kan? Kan ciptaan baru.
Karena semua orang harus mengarah kepada Kristus. Di suasana Natal ini, tahun ini harus jadi Natal yang berbeda dibanding Natal-Natal yang lalu. Karena kalau Natal ini kita tetap aja nggak punya kata-kata atau kelakuan yang nggak berubah, maka sulit kita cerita bahwa Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Jadi kabarkan kelahiran Kristus, bukan bilang, lu tahu nggak kita udah diselamatin dulu lalu pergi ke pasar baru. Tadi udah berapa ya, kali 30 tahun lebih 40 tahun. Tadi saya naik mobilnya masuk pasar baru, saudara. Masuk yang pasar baru saya videoin pakai lagu lama, ntar saya posting ya. Lagunya Tom John apa? Ya ada tukang es krim kalau dari sini sebelah kanan dulu tuh ya, kita SMA tuh es krim apa tropikal apa gitu. Dulu betul kan, dulu kalau masuk sini ada tukang es kelapa, ada sekolah India ya kan. Saya lewat gini, wah orang baru pada buka dagangan itu yang 100.004 tuh baju rame. Oh, seumur umur saya baru lewat lagi tuh. Masuk belok kiri baru ketemu bundaran. Langsung saya foto ke UV udah di bundaran, cuma saya nggak baca. Maksud tuh kode kalau udah di bundaran kopinya datang. Gitu. Kan tinggal 5 menit lagi gitu kan. Tapi saya datang udah ada. Ya dia bagus, dia udah manusia baru ya, nggak yang lama lagi. Nah lihat kata-kata dan hidup yang berubah karena Kristus juga merupakan salah satu tindakan. Jadi tindakan salah satunya kan ada banyak tindakan untuk menceritakan Kristus. Yang pertama adalah kasih dan kerendahan hati kita itu akan terlihat dari apa? Dari perubahan hidup. Karena kita ini bukanlah manusia lama lagi. Kenapa saya memilih Matius 28 ayat 19-20? Dan ajarlah mereka. Orang yang sudah berubah pasti berusaha untuk berubah juga. Berubah dari hidupnya, dari pendengar akan jadi pengajar. Pengajar bukan jadi dosen, bukan jadi pendeta. Setidaknya ketika Bapak Ibu bertobat, kita harus ajarin dong ke suami kita siapa Yesus. Kita harus ajarin dong. Banyak orang Kristen nggak mau belajar tentang itu. Banyak orang Kristen anggap biasa aja. Makanya makin lama nih, makin kita sadar sedikit kita yang masuk surga Bapak Ibu. Sedikit sekali. Karena kita anggap kekristenan biasa-biasa aja. Plot tempat kita ini akan diisi oleh orang-orang yang baru bertobat, jangan-jangan. Ya tadi saya naik pagi, saya ngobrol sama teman saya. Lu tahu nggak orang Jepang nih baru dari Jepang? Stadion bola kita aja habis main bola dia yang bersihin tuh tempat duduk kita. Maksudnya dia aja nggak tahu Yesus, hidupnya tertib banget. Gimana kalau dia tobat? Tempat kita nih yang 20 orang ini diambil dia loh, jadinya kita di neraka. Dia bilang lu sampah aja lu nggak beresin. Makannya lu masih bungkus nggak ngomong sama orang. Mau kan kalau bungkus nggak cerita dosa tuh saudara. Jadi ini penting dikatakan ajarkan, diperintahkan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Jadi jangan pernah takut ketika Tuhan perintahkan engkau harus hidup dalam kasih, maka aku akan menyertaimu untuk kau mengajar. Saya nggak bisa Tuhan, makanya hidup mesti berubah dong. Dari on amat jangan sampai pakai amat lagi. On aja nanti onnya hilang, mulai nggak terlalu pinter, lalu nggak terlalunya hilang jadi pintar. Kan harus seperti itu. Dan itulah yang namanya perubahan hidup. Perubahan hidup terjadi karena ada Sang Hidup masuk dalam hidup kita. Jadi Kristen nggak cuma sekedar ibadah, Kristen nggak sebentar ini euforia. Ini sekarang nih denger nih kalau ada yang ngintip-ngintip. Sekarang ada Kristen Natal, saudara, yang kerjanya dari tanggal 1 sampai Januari tanggal 10 cuma cari makan doang, saudara. Ya kan makan-makan aja. Yang penting gereja mana yang mengusir orang kalau datang? Ya kan, makanya kayak sahabat saya itu bagus. Kalau tanggal 24 sampai 26 gerejanya Natalnya di hotel. Dari mana? Mulai bulan Juni, boleh tuh Pak, tahun depan Pak. Mulai Juni, jemaat yang mau Natal Desember nabung tiap bulan 100 600 ribu. Dapatkan semalam sekamar berdua suami istri. Bikin di hotel. Kenapa nggak mau di gereja? Ngapain? Jemaat gue cuma 60. Begitu Natal ada 200. Ini siapa aja? Bangku nggak cukup. Malah jemaat gue jadi minggir untuk tamu. Habis dia makan, dia bawa kue, gue nggak nongol lagi tahun depan. Ngapain gue rayain buat dia? Ini bukan soal egois, tapi ini soal mendidik juga, ya kan? Jadi saya udah berapa tahun ini kalau Natal saya keluar kota gitu. Pak, tanggal 26 sesi pagi. Saya bilang hebat loh. 300 orang jemaat bisa pergi suami istri, ya kan? Nggak ada ibadah-ibadah siangnya, malam doang. 3 malam ibadah, siangnya keluarga, family gathering. Ya berenang-berenang, makan-makan, terserah. Biar akrab, gitu kan? Supaya juga kalau ada yang utang mungkin bisa lunas di hari Natal itu. Ya, jadi ini aku menyertai kamu. Jadi waktu dia lahir dalam hidup, dia pasti menyertai. Dia pasti menyertai. Yang penting semua orang itu harus menginjil loh, saudara. Perintah loh, pergi. Ceritakan, ajarkan. Untuk bisa mengajar dan bercerita tentang Tuhan, maka harus ada perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu dimulai dari ya berkata-kata dan melakukan perkataan itu.
Nggak semua orang lahir bisa ngomong. Kita ini kalau yang provinsinya kantong Kristen, beranak langsung nyanyi juga bisa, saudara. Kan ada orang yang gagap-gagap, ya dia ngomongnya biasa-biasa aja, tapi perubahannya membuat orang mau tahu siapa Yesus. Saya berharap nih sahabat-sahabat di Neoserba masuk tahun 2025 dengan konsep yang berubah, bahwa kasih dan kerendahan hati harus menyatu dalam hidup saya. Saya kerja karena saya mengasihi Tuhan. Jangan kerja mengasihi kantor ini. Kenapa? Karena begitu nggak dapat yang kita mau, kita marah. Tapi kalau kita kerja di sini karena mengasihi Tuhan, targetnya bukan lagi menyenangkan kantor ini, menyenangkan Tuhan. Waktu menyenangkan Tuhan, pasti kualitas kerjanya berbeda dong. Orang kalau udah menyenangkan Tuhan, kerjanya udah nggak mungkin dia bikin bos marah. Kenapa? Gila, datang nggak telat, disiplin, disediain ibadah jadi datang, makan juga nggak rakus, gitu. Pokoknya penampilan bagus, itu ada bukti, ya kan? Bukan sekedar yang penting gue kerjalah, Tuhan pelihara tiap bulan gajian, ya nggak apa-apa juga, itu sih urusan saudara. Tetapi kalau Kristus lahir dalam hidup saudara, maka 2025 menjadi komitmen. Gua kerja bukan sekedar cari duit gajian, tapi gua kerja karena sedang menceritakan Kristus dalam hidup ini. Itu baru keren. Lihat kiri kanan, bilang keren, bilang keren, ya kan? Jangan moyung kerja, ya. Jadi hari ini kita belajar dari 4 bagian itu. Jelas kasih dan kerendahan hati harus menyatu dalam hidup kita. Lalu jadikan perkataan dan perbuatan sebagai sarana pemberitaan Kristus. Jadi ini harus dikerjakan kasih. Tindakan berikutnya, maka yang ketiga kita akan lihat, saudara. Yuk kita baca. Berani untuk berbagi berkat kepada sesama. Mengapa dalam khotbah saya sering banget mengambil kutip-kutip berbagi. Berkat salah satunya aja tuh, kasih orang duit sama baju. Tapi berkat bukan itu. Berkat orang ketemu kita tuh orang happy, itu berkat. Ya kan? Percuma lu banyak duit, lu kasih orang, tapi orang ketemu lu males, ya itu bukan berkat, itu sedang beli. Makanya kita bilang oligarki di gereja. Saya bilang sama pengacara itu, Pak, saya bilang, bos, sekarang oligarki masuk gereja. Masa iya? Orang kaya atur gereja semua. Saya bilang, nah ini rame nih. Oh iya. Itu mesti diramein tuh, saya bilang tuh. Kalau emang ada terjadi nanti pendeta di apa zolimin, bisa dong. Oke. Nah nanti kita boleh jalan-jalan ke situ sambil ngopi, ya kan? Itu luar biasa sekali. Jadi supaya orang di negara ini tahu, bukan saja di gereja, mungkin juga saudara-saudara kita di masjid, ya, saudara-saudara kita di vihara gitu. Supaya jangan dicampur aduk. Kalau mau ribet berpolitik, jangan bawa-bawa ke sini. Ya, ini penting buat kita nih seperti para pendeta, betul ya Pak? Jangan ntar tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa. Pak, kebaktian gimana? Nggak tahu nih, soalnya jemaat saya pada nggak jelas. Nah itu kan mesti diperjelas, saudara, ya. Mari kita lihat ayatnya. 1, 2, 3. Waktu saya bilang jangan pelit berbagi berkat, kita berani untuk berbagi berkat karena itu perintah juga. Ingat, ketika kita tidak lupa berbuat baik atau tidak lupa memberi bantuan, korban demikian berkenan. Jadi waktu kita tidak melakukan apa-apa, maka hidup kita tidak ada berkenannya sama sekali sama Tuhan. Sekali lagi, jangan selalu fokus, karena di Indonesia ini kayaknya berkat itu selalu ukurannya ya duit, dolar, ya. Orang diberkati karena mobilnya bagus, orang diberkati karena gaya hidup. Enggak lah, justru semakin dia tinggi, justru dia semakin seperti biasa aja. Bukankah Yesus memberkati 12 murid dengan keluarganya? Tapi dia tetap jalan kaki, dia tetap. Kalau bilang, ya kan dulu belum ada mobil 1 miliar, tapi dulu ada kuda balap loh. Dia pilihnya keledai. Apakah mereknya jadi jatuh? Kan enggak. Ini bukannya ngiri, bukan. Tetapi ketika kita serius sudah melahirkan atau sudah dilahirkan Kristus dalam hidup kita, maka kesederhanaan dari kelahiran kedatangan Kristus itu kan harus ada. Bukannya nggak boleh, saudara. Boleh, tetapi kesederhanaan itu penting di dalam hidup. Lebih baik kita biasa aja tampil, tapi sepupu kita bayarin sekolah, gitu loh. Daripada gua keren, gua setia sama gereja, tapi emak gua berantakan tuh gua tinggalin. Nah ini yang paling repot. Jadi kasih itu, berbagi itu, menurut saya, dan saya yakin ini, adalah harus dirasakan oleh ring satu dulu dong, orang yang terdekat. Bahkan yang kedua bukan kakak kita atau adik kita, tapi tetangga kita. Karena kakak saya kan tinggalnya di Serpong, saya tinggalnya di sini.
gue baik banget jauh ke sana. Sementara ke sana gue baik, tiap hari bini gue ribut aja sama tetangga. Nah, repot juga. Ribut sama tetangga gara-gara tukang sayur lewat doang. Cuma ngomong gitu, mobil baru tuh, iya tuh gue nggak tahu kerjanya apa. Ribut kelas istri-istri kadang-kadang sama tukang sayur. Ya kalau suaminya kayak distributor sayurnya karena tinggal terima laporan terus ngamuk gitu kan. Jadi mari kita belajar dari sini. Berbagi berkat kepada sesama yang membutuhkan merupakan bukti dan berita nyata bahwa Kristus lahir. Karena Yesus datang ke dunia ini berbagi berkat, dan berkat yang tertinggi adalah memberikan keselamatan pada saudara dan saya. Dan selebihnya dia nggak bilang kaya loh. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Berkat berikutnya, berbagilah dengan orang-orang. Kalau ada yang ngajak jalan 1 mil, 2 mil. Pokoknya berbagi berkat. Kalau lu lihat orang di penjara, lu sedang melihat dia di penjara. Kalau lu kasih makan orang susah, you sedang kasih makan air gitu. Dan Tuhan tidak pernah tertidur. Makanya kita baca ini Amsal 19:17, 1, 2, 3. Siapa benar belas kasihan kepada orang-orang lemah, lalu Tuhan yang akan membalas perbuatan. Saudara, tapi perlu tahu nih, kata memiutangi jangan tafsir-tafsir sederhana. Nanti saudara besok mulai berbagi dia 1 juta, lo utang lo ya Tuhan. Bukan begitu saudara. Maksudnya, nih lo gue berkati ya 1 juta. Tuhan tuh nggak tidur dengan perbuatan kita. Tuhan itu pasti memperhitungkan. Itu beda tipis loh antara ngasih ngarep dari sana sama ngasih bersyukur tahu sana pasti memelihara. Itu beda tipis. Dan di gereja itu harus dijelaskan gitu, karena di gereja kan bertahun-tahun diajarkan lo kalau memberi lo pasti diberkati, memberi diberkati. Enggak dong. Ayat ini bukan bicara tentang itu. Memiutangi maksudnya dalam terjemahan yang lain juga Tuhan akan ingat, Tuhan tidak membiarkan kita susah. Dan enggak ada orang pelit itu selalu miskin. Kenapa? Pola pikirnya miskin. Kenapa lu pelit, lu gak bagi? Gue juga lagi susah. Karena dia terus mengklaim, mendoktrin dirinya bahwa dia miskin gitu loh. Tapi orang yang berani berbagi, gak pernah dia bilang miskin. Kalaupun dia bilang miskin, dia bercanda. Yufi gue biar miskin-miskin, gue masih tolong nih si Ance. Itu kan omongan-omongan bercanda lah, bukan marah. Tetapi kalau ada orang bilang, gila lu pengeluaran. Hati-hati saudara. Karena kita gak ada yang miskin sebenarnya. Miskin itu kan cuma yang ada di kepala. Kalau mau happy, happy aja. Tadi saya nginjilin tukang Grab, saya naik Grab tadi iseng dari kebun jeruk gitu kan. Saya bilang, bos, ente kalau miskin karena otak ente miskin. Saya bilang gitu, pakai logat betul. Abang Betawi ya, bukan Batak. Saya bilang, kok ngomongnya Betawi ya, Senen bos gitu kan. Dia Ciaseng yang di rumah di mana? Parung, Ciseang, Ciaseng, siapa? Gitu. Iya Ciseeng, gue bilang, izin buang anak tuh banyak rumah bos. Dulu saya lahir katanya cuman goceng tanah, sekarang juta. Ya lu jual aja buat kawin, gue bilang kan. Coba kalau lu nggak kawin lagi, pasti banyak. Terus saya bilang, hidup ini mesti nyata bos, mesti baik-baik ya. Dia pasti tahu lah saya Kristen karena bahasanya lain. Nah, saya bilang kalau lu memberi berarti lu sudah kelebihan. Saya mungkin nggak kasih banyak ke Pak Yoke, mungkin saya cuma kasih 50.000, tapi kan itu tandanya saya lebih, gue punya duit lebih dong 50. Nggak mungkin uang saya 50.000 saya kasih Pak Yoke terus saya jalan kaki, kan enggak. Orang yang sudah memberi itu berarti sudah menikmati berkat Tuhan. Soal besar itu relatif Bapak Ibu, tetapi mari kita lihat. Jelas jangan kamu lupa berbuat baik. Jangan lupa buat baik. Yang di rumah jangan lupa berbuat baik. Tapi baiknya harus mengalami kelahiran Kristus. Saya sering bilang nih, orang melakukan baik tapi tidak mengalami kebenaran itu repot. Ada hitungannya selalu. Tapi karena kebenaran, karena Kristus lahir, maka waktu dia melakukan kebaikan itu bicara benda lupa, barang lupa. Waktu gue baik ya gue udah lupa aja. Kenapa? Karena Tuhan terlalu baik. Tapi kalau saya baik dan saya ingat terus, itu belum mengalami Tuhan. Karena Tuhan bilang dia pun tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Jadi yang ketiga, berani untuk berbagi berkat kepada sesama. Dan yang terakhir mari kita lihat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang berdamai karena mereka. Jadi yang disebut anak-anak Allah, yang disebut anak-anak Tuhan, yang disebut anak-anak Kristus, yang sudah lahir Kristus, maka hidupnya pasti ada damai sejahtera. Saat saya bicara ini saya juga punya persoalan saudara. Tapi mungkin dunia bilang itu munafik tuh, ketawa-ketawa terus punya masalah. Ya emang gue punya masalah, tapi gue gak mau masalah itu mengendalikan hidup gue dong. Bukannya gue munafik, karena Yesus bilang damai sejahtera yang gue berikan kepadamu beda dengan dunia.
Oleh karena itu jangan takut dan gentar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi, jamaah, dengar baik-baik. Kalau kita sudah mengalami kelahiran Kristus, maka damai sejahtera harus mengatasi segala yang ada dalam hidup ini. Jadi hidup kita harus menyatu dengan damai sejahtera yang Kristus berikan. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, ya kan? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar, ya kan? Jangan gelisah. Kan ini jelas. Ketika murid juga takut, ketika Yesus mati nggak jelas ada di mana, tiba-tiba dia datang, hei damai sejahtera, ya kan? Hei, kuberikan damai sejahtera, dan diberikan gratis. Kalau mau maka hidup kita bisa. Makanya orang marah, orang tersenyum, orang nangis, semua ditentukan oleh keputusan hidup. Kalau saya mau marah ya marah aja. Kalau saya mau nangis ya saya nangis. Jadi keadaan apapun itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kan waktu kita macet, kan bertahun-tahun kita blow on banget ya, bodoh jadi orang. Macet kadang-kadang kita marah. Macet lagi ini memang buang energi. Sekarang kalau macet mendingan putar lagu aja. Ngapain gue marah juga nggak berubah? Makanya keputusannya gue nggak mau marah lah. Hujan lagi nih, nggak ada payung. Dari kecil tahu sedia payung sebelum hujan. Lu marah dia tetap hujan. Mau apa lagi gitu. Jadi semua ditentukan keputusan. Dan damai sejahtera itu juga keputusan kita. Mau terima atau enggak. Jadi ini keren banget. Jangan gelisah dan gentar. Jadi damai sejahtera harus kita hadirkan. Yuk kita baca Roma 12 ayat 8. 1, 2, 3. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan Tuhan. Sedapat-dapatnya, berarti berusaha sampai mati-matian. Kita yang berusaha membawa damai sama orang lain. Kalau udah mentok, gue udah bohong. Bukan karena kita kalah, karena emang ini dia berdua nggak bisa lagi ngalami, atau jangan-jangan udah dikeraskan kali hatinya gitu. Yang penting sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, sampai mentok kita menjadi orang yang membawa damai, supaya bisa membuktikan bahwa lu yang gue kenal SMP dulu bajingan banget, waktu kuliah lu jahat minta ampun, waktu masih muda lu kalau ke disco lu jahat, lu suka campurin orang minuman mabuk-mabuk, sekarang berubah lu nih orang, kan begitu saudara. Jadi ini luar biasa sekali. Kita harus hidup nih menyatu dengan damai sejahtera yang Kristus berikan. Dan gak ada ongkosnya, nol. Kalau kita mau, ongkosnya adalah bayar harga untuk memaintain diri kita sendiri. Jadi ada harga yang harus dibayar, ada yang dikorbankan, ada yang harus kita bilang enggak, ada yang harus kita bilang ya. Yang penting gue mau damai-damai. Nah hari ini kita belajar, catat nih hadiahnya dapat banyak nih, tinggal ambil. Tapi tiap Jumat taruh aja yuk 4 ya kan. Yang kertasnya lain gitu. Biasanya yang bagus itu semua palsu, oplas. Nah ini palsu nih. Palsu ini semua nih. Isinya kosong kan? Iya. Yang asli pasti kertas koran ya. Nah, jadi boleh tuh minggu depan jadi udah jawab ambil aja tuh ya kan, walaupun isinya semua beban ya kan. Nah, harus lain-lain. Nah, hari ini kita belajar tindakan apa yang harus kita lakukan agar yang namanya kelahiran Kristus itu menjadi kabar dalam hidup kita. Ada 4 yang kita sudah pelajari hari ini. Perlihatkan kasih dan kerendahan hati yang menyatu dalam hidup. Jadikan perkataan dan perbuatan kita sebagai sarana pemberitaan Injil. Berani untuk berbagi berkat kepada sesama yang membutuhkan. Dan 4, menyatukan hidup kita dengan damai sejahtera. Saya percaya 4 ini sering kita dengar, tapi susah banget kita lakukan. Karena kita belum berani ambil keputusan. Jadi ambillah keputusan. Seperti hujan, gak usah marah sama hujan. Karena hujan juga datang buat orang jahat dan orang baik. Macet, gak usah marah. Lu tinggal di Jakarta macet, pindah sana ke Kutub, lancar, gak ada macet ya kan. Pindah ke Amerika, macet juga. Ke Thailand lebih luar biasa. Jadi hari ini mari kita ceritakan Yesus yang lahir 2000 tahun lebih yang lalu sudah lahir dalam hidup kita. Apa ceritanya? Benar cerita kandang domba, tapi cerita lihat aja hidup gua, bahwa gua punya hidup, saya punya hidup yang menyatu dengan kasih. Saya punya hidup, perkataan dan perbuatan saya nggak sama lagi. Saya punya hidup, menjadi hidup yang peduli, punya kepekaan, siap berbagi. Dan hidup saya yang sekarang adalah hidup gembira aja terus, damai sejahtera terus. Ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tetap ada masalah. Hidup ini apapun yang kita pilih ada masalah, tapi damai sejahtera akan mengatasi segala apa yang kita punya. Alkitab bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan mengendalikan, menguasai hati dan pikiranmu. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan. Kita katakan, terhubung denganmu. Ya, kita hidup harus terhubung sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, ambil waktu kita 2-3 menit, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita diingatkan Tuhan, sungguhkah Yesus sudah lahir dalam hidup kita? Kalau belum, biarkan dia lahir hari ini. Kalau sudah, mari kita kembali menata ulang iman Kristiani kita selama kita menjadi Kristen hingga tahun 2024 ini. Hingga saat ini pada tanggal 3 Desember, sudahkah kita perlihatkan kelahiran Kristus lewat cara hidup kita yang selalu menebarkan kasih dan kerendahan hati? Hari ini Tuhan ingatkan lagi, seriuskah kita masuk di bulan yang penuh sukacita, bulan di mana semua orang Kristen merayakan Natal, tapi apakah perkataan dan perbuatan kita itu sepadan dengan apa yang firman Tuhan mau? Dan Tuhan mau ketika kita tidak lagi banyak hiasan rohani dalam hidup, tetapi yang ada adalah kenyataan bahwa kita menjadi orang Kristen yang punya hati berbagi. Ketika berbagi itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbagi karena dasar kita sudah mengalami kelahiran Kristus. Bukan lagi berbagi karena kita cuma rasa kasihan pada sesama, tapi karena mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lakukanlah itu supaya kita tidak salah lagi dalam berbagi. Dan pada akhirnya, suasana apapun yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang terjadi di dunia yang gelap ini, tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, teruslah hidupi damai sejahtera Kristus. Tanpa damai sejahtera Kristus yang diberikan kepada saudara dan kita tidak ambil, maka kita tidak akan sanggup lawan dunia ini. Sehingga Yesus mempertegas, jangan gelisah dan jangan takut, jangan gentar hatimu. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama dengan dunia berikan. Biarlah keempat bagian ini jadi renungan buat saudara dan saya. Jangan lagi main-main jadi orang Kristen. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berkarya, kita tetap harus menjalani kehidupan, kita tetap menghadapi tantangan dalam keluarga kita, kita tetap jatuh bangun. Jangan heran kalau kita mengalami kekalahan. Jangan heran kalau satu ketika kita dihina. Jangan heran kalau satu ketika kemenangan lebih sedikit daripada kekalahan. Tapi yang pasti, ketika Kristus lahir dalam hidup ini, apapun yang terjadi di luar hidup kita tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita hidup bersama dengan Kristus. Kita punya cerita sendiri dengan Kristus. Kita punya rencana sendiri dengan Kristus. Kita punya jalan-jalan yang berbeda dengan Kristus. Dan hidup kita pasti mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang melihat kehidupan kita. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Berdoalah secara pribadi. Awali ibadah di bulan Desember ini dengan komitmen yang baru, bahwa saya nggak mau main-main lagi jadi orang Kristen. Saya mau pulang nanti dari kantor ini, orang melihat ada kasih dan kerendahan hati saya. Nggak lagi orang takut melihat saya, karena saya menjadi orang yang membuktikan bahwa saya ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Perkataan-perkataanku membangun, tindakan-tindakanku menggenapi setiap perkataan-perkataan. Lebih dari itu semua, mulailah menjadi orang yang peka dengan keadaan. Mulailah jangan lagi menjadi orang yang menahan berkat, untuk berkat yang harus orang rasakan melalui hidup kita. Dan pada akhirnya,
mulailah selalu tersenyum dan mengatakan, Yesusku luar biasa. Aku nggak akan takut dan gentar menghadapi dunia ini. Aku nggak takut dan gentar menghadapi tantangan di kantorku. Aku nggak takut dan gentar menghadapi masa depan keluargaku, karena aku tahu damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hidupku, dan aku diingatkan Kristus untuk tidak gelisah dan tidak takut pada dunia. Beri tepuk tangan yang meriah. Terhubung denganmu. Mari terus terhubung dengan Tuhan, karena dengan demikian saudara bisa melihat dan merasakan karya Tuhan selalu ada. Mari firman Tuhan menjadi makanan kita setiap hari. Jadikan fondasi hidupmu dengan firman Tuhan. Mari sekali lagi katakan, aku mau terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, berkati dalam setiap pelayanan keluarga dimanapun yang pergi dan berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan di syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis, semua yang dikerjakan dengan tangan-tangan kami. Biar Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan di syukur kita. Dan hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Masih sekali. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Masih sekali. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Masih. Waktu kau bergembala, waktu kau bergembala, menjaga rumahnya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya. Kita berdiri bersama-sama lagi. Waktu kau bergembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Masih. Lahirnya, oh lahirnya Masih. Lahirnya Masih. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan untuk saudara, dan kita akan masuk ke dalam doa berkat. Ada kuis. Langsung. Hari ini penonton nggak ada bagi hadiah. Oke, mari kita bangkit berdiri.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Amin. Kami bersuka cita untuk ibadah hari ini. Kami akan pulang ke dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah, kembalilah kepada kehidupan nyata-Mu. Bawalah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah, maka Tuhan Yesus tetap bersamamu dan tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Ya Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dia juga Bapa yang telah menolong kita, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya, selalu dan selalu memberkati kita sore malam hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima Ya, berkati ya.